Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Puji syukur karena kita dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa bagi meneruskan renungan harian kita. Allah Bapa kami yang baik, kami menyembah Tuhan pada saat ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu, mempelajari firman-Mu, kami datang melalui doa, kami mohon kepada Tuhan, lindungi kami dan berikan kami akal pikiran yang baik, agar kami dapat menerima nasihat daripada Tuhan dengan begitu baik. Terima kasih, inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, judul daripada renungan kita pada saat ini adalah ramai orang akan percaya kepada Tuhan. Masih juga ayat yang sama dalam Mazmur 40 ayat 4, yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama ada kita kaya atau miskin, hamba atau orang bebas. Tanpa Tuhan kita berada dalam lubang di mana tidak ada jalan keluar. Ingat baik-baik kata ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat keluar daripada pelbagai masalah dosa. Kita mungkin dapat berpura-pura atau menyembunyikan hakikat bahwa kita ialah hamba kepada dosa dan cara duniawi. Saudara-saudara, namun demikian akhirnya kita hidup dalam perhambaan dan kita tidak mempunyai jalan keluar selain daripada pertobatan langsung daripada Tuhan di atas ketika kita duduk di sana dalam lubang keputusasaan kita sendiri. Tiba-tiba kita akan terdengar sesuatu di mana seseorang sedang bernyanyi, seseorang sedang memuji Tuhan. Kita mendengar dengan teliti kata-kata yang penuh sukacita itu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Mazmur 40 ayat 1 hingga 3. Satu ayat pernyataan yang sangat baik bagi kita. Bahwa Tuhan melihat kita bagaimana kita saat ini. Dia mau berusaha menolong kita. Dia menginginkan kita datang kepada Dia. Saat kita bermasalah, saat kita gembira, saat kita apapun, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, tiba-tiba kita mendongak ke atas dan melihat satu wajah yang mesra mengintip ke bawah ke dalam lubang di mana kita telah tenggelam. Orang itu tersenyum dan berkata, "Mahukah Anda keluar? Mahukah saudara-saudara keluar daripada lubang itu?" Saya pernah berada dalam lubang yang sama, tetapi Dia telah mengangkat saya dan sekarang saya menyanyikan lagu-lagu baru ini. Apakah saudara-saudara juga pernah tenggelam di dalam lubang-lubang dosa, permasalahan yang membinasakan hidup saudara-saudara? Tetapi akhirnya saudara dapat keluar bebas daripada lubang tersebut oleh karena berkat ataupun oleh karena Tuhan memimpin saudara-saudara. Jikalau saudara pernah mengalami itu, satu pujian syukur kepada Tuhan harus kita tinggikan kepada Dia. Nah, kita mendongakkan kepala ke atas dan berkata, "Bagaimana mungkin saya boleh keluar daripada sini?" Dijawab lagi, Anda hanya perlu berteriak, meminta tolong kepada Tuhan. Dia akan mendengar. Dia akan melepaskan Anda sama seperti Dia melepaskan saya. Dengan doa, keyakinan yang berterusan daripada orang yang telah bertobat, kita juga mengalami kebangkitan. Kemudian kita keluar dan kita coba untuk mencari orang lain dalam lubang yang lain dan membantu mereka juga.
Apabila kita sudah cukup ramai keluar daripada lubang, kita berkumpul. Apa yang dibuat? Kita berkumpul bersama-sama secara tetap dan menyanyikan lagu-lagu kita kepada satu sama lain dan kepada Tuhan. Itulah yang kita namakan gereja. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan yang mengalir, yang puji Tuhan yang daripadanya semua berkat mengalir. Jadi ramai orang akan percaya. Bagaimana? Dengan melihat ke atas, berdoa kepada Tuhan, dan meminta kebebasan daripada lubang-lubang dosa. Dan Tuhan mengulurkan tangan, mengangkat daripada lubang dosa, dan kita bebas daripada dosa. Dan jangan lagi terus melakukan dosa. Semoga firman Tuhan ini memberi nasihat kepada kita bahwa kita sebagai umat Tuhan haruslah juga menjadi orang percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya Dia yang dapat membantu dan menolong kita. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Seperti ayat renungan kita, banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang melihat kepada Tuhan, mereka takut Tuhan, berarti mereka hormat kepada Tuhan, dan akhirnya mereka percaya, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Apakah saudara-saudara tidak rindu seperti itu? Hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, dan menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, renungan kita, menjadi satu kekuatan bagi diri kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami menyembah Tuhan pada saat ini. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan kehidupan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan melindungi kami dalam keadaan apapun kami ini. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai kami dalam mendengar firman Tuhan ini, di mana dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Mereka menghormat Tuhan, melihat kepada Tuhan saja, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya mereka percaya, mereka menjadi umat Tuhan, dan mereka datang kepada Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat. Amin.